Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Stanley Kamardi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai perioperatif medicine. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa perioperatif medicine adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa disiplin ilmu dokter berfungsi untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi pasien sehingga dapat melakukan tindakan operasi dengan baik dan juga lancar. Untuk kegiatan perioperatif medicine itu dibagi menjadi tiga, yaitu adalah pre, intra, dan juga post operatif. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan pada perioperatif, yaitu seperti tindakan anamnesis ataupun mereview dari berbagai sistem organ pasien, apakah saat terjadi sesuatu kondisi yang dapat menyebabkan risiko jika dilakukan tindakan operasi. Pada perioperatif kita lakukan dengan cara teknik anamnesis, mereview rekam medis pasien sebelumnya, lakukan pemeriksaan fisik, dan juga penunjang sesuai indikasi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tindakan perioperatif lainnya seperti persiapan pada pasien, baik secara pengobatan dan juga makan dan juga minum pasien. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan pada saat intraoperatif ataupun pada saat kegiatan operasi. Jadi manajemen intraoperatif itu sendiri akan kita tulis atau dokumentasi pada rekam medis anestesi intraoperatif. Manfaatnya apa? Itu adalah untuk dapat memonitor kegiatan intraoperatif, khususnya kegiatan ataupun tindakan anestesinya. Kemudian kita akan dapat menciptakan ataupun menyediakan catatan medis atau rekam medis pada saat pembedahan ataupun anestesi jika dibutuhkan pada saat nantinya. Kemudian manfaat berikutnya adalah manfaat pada prinsip ataupun pada sudut pandang mediko-legal. Sebelum dilakukan induksi, dokter anestesi harus memastikan beberapa hal, yaitu pertama adalah kita menilai uji preoperatif terhadap mesin anestesinya, apakah sudah bekerja dengan baik ataupun tidak. Kita menilai juga kelengkapan dari peralatan, khususnya seperti statik yang digunakan pada saat tindakan intubasi. Kemudian kita menilai apakah pasien dan juga tindakan akan dilakukan pada tindakan anestesi maupun tindakan operasi yang akan dikerjakan sudah sesuai. Kita juga mengevaluasi kembali sebelum induksi, yaitu mengenai riwayat pada pasien, pemeriksaan fisik dan juga penunjang pada pasien, serta inform concern dari pasien ataupun wali. Kemudian kita juga akan menilai pemberian premedikasinya apakah sudah tepat ataupun sudah dijalankan sebelumnya pada bagian preoperatif. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang harus dipersiapkan, yaitu ada statics yang terdiri dari beberapa alat. Yaitu yang pertama adalah S, yaitu scoop. Contohnya adalah stetoskop dan juga laryngoskop. Kemudian T ada tube, ada pipa atau alat yang bentuk seperti pipa atau tabung untuk aliran udara masuk dan juga keluar. Contohnya seperti endotracheal tube, laryngeal mask airway ataupun lainnya. Kemudian A adalah airway device seperti sungkup muka ataupun oropharyngeal airway. T adalah tape atau plaster, I yaitu introducer seperti stilet, C adalah konektor yang akan menghubungkan antara tube dan juga ventilator ataupun alat bagging. Kemudian yang terakhir adalah S adalah suction, yang dari mana alat yang berfungsi untuk menghisap cairan yang ada di saluran napas pada pasien. Berikut ada alat-alat yang dipersiapkan pada statics. Di sini ada laryngoskop. Kemudian ini adalah oropharyngeal airway. Kemudian ada plaster. Ini adalah laryngeal mask airway. Ini adalah sungkup muka. Kemudian ini ada stilet. Kemudian seperti biasa adalah alat pelindung diri seperti APD dan juga peralatan gunting untuk memotong dari plaster itu sendiri. Pertama saya jelaskan mengenai laryngoskop. Jadi laryngoskop ada dua bentuk, adalah bentuk Miller dan juga jenis Macintosh atau Mac. Di sini pada laryngoskop Miller berbeda dengan Mac, ada bentuknya.
yaitu pada Miller bentuk blade-nya lurus dan lebih tipis, sedangkan pada Macintosh dia blade-nya melengkung dan lebih lebar. Untuk indikasinya, itu pada Miller dianjurkan pada pasien pediatri, yaitu pada bayi, sedangkan pada laryngoskop jenis Macintosh itu digunakan untuk anak-anak yang lebih besar dan juga pada pasien dewasa. Laryngoskop Miller digunakan untuk mengangkat epiglottis agar glotis terbuka dan diletakkan di atas epiglottis. Sementara laryngoskop Macintosh itu bentuknya melengkung, dia akan untuk menyesuaikan bentuk lidah itu sendiri pada pasien dan juga diletakkan di valekula. Berikut adalah gambar endotracheal tube, di mana di sini ada tanda konektor pilot balon untuk mengetahui apakah cuff-nya atau balon yang pada endotracheal tube, pada cuff ini, sudah cukup atau tidak. Kemudian ada lubang bevel dan juga ada movie eye. Movie eye ini adalah lubang di sisi samping endotracheal tube bawah. Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk jika terdapat obstruksi pada jalur nafas pasien, maka udara untuk pernapasan masih dapat keluar melalui sisi samping ataupun melalui movie eye. Ini adalah contoh gambar laryngeal mask airway. Jadi di sini bedanya dengan endotracheal tube, di sini ada mask yang akan kita masukkan pada saluran napas pasien ataupun pada airway pasien, dan kita masukkan pada daerah laring. Sedangkan pada endotrachea, berdasarkan nama sendiri, kita akan masukkan pada area trachea pada pasien. Kemudian adalah sungkup muka, di mana bentuk dari sungkup muka itu sendiri disesuaikan dengan bentuk kontur wajah pasien secara umum, sehingga akan memberikan segel yang tidak akan mudah ditembus oleh udara. Kemudian warna yang sebaiknya dipakai adalah warna yang transparan. Jadi jangan hanya satu warna seperti yang gambar kedua dan juga ketiga, warna hitam. Kenapa harus transparan? Itu tujuannya adalah untuk memperhatikan adanya gas ekspirasi seperti embun. Kita juga dapat mengevaluasi kulit pasien, apakah bisa terjadi saja cyanosis. Kemudian kita akan menyadari dengan cepat apabila adanya muntahan ataupun regurgitasi cairan pada pasien. Kemudian ini adalah oropharyngeal airway ataupun OPA, atau juga biasa disebut Goodell. Di sini disesuaikan dengan ukuran pasien. Jadi untuk teknik pengukurannya akan kita ukur dari ujung mulut hingga ke bagian telinga pasien. Kemudian dipasangkan, tujuannya untuk apa? Ada tujuannya agar lidah tidak jatuh ke belakang. Jadi di sini oropharyngeal airway itu diindikasikan juga pada pasien yang tidak sadar. Apabila pasien sadar, kita dapat menggunakan jenis yang lainnya adalah nasopharyngeal airway. Kemudian adalah tape atau plester, tujuannya untuk memfiksasi tube atau seperti endotracheal tube agar tetap terpasang dengan sempurna. Kemudian ini adalah introducer atau nama lainnya stilet. Nama alatnya adalah stilet. Ini ada berupa seperti kawat besi yang tidak mudah untuk ditekuk, namun tetap sedikit sulit untuk ditekuk, jadi tidak mudah goyang ataupun tidak mudah dibentuk. Jadi untuk apa? Introducer ini yang digunakan jika intubasi sulit dilakukan, dan juga caranya adalah dengan memasukkan tangkai stilet ini ke dalam tube seperti ini. Tujuannya untuk seperti namanya introducer, yaitu untuk mengarahkan agar tube ini dapat masuk ke saluran nafas pasien dengan mudah. Berikutnya adalah konektor. Jadi ini adalah konektor. Fungsi untuk apa? Seperti saya sudah sebutkan tadi, konektor adalah untuk menghubungkan tube dengan alat bantu napas seperti ventilator ataupun bagging. Di sini ada juga pertanda lainnya seperti line marking. Ini fungsinya untuk mengetahui berapa kedalaman dari endotracheal tube yang sudah masuk. Biasanya ini ada perhitungannya, dan biasanya untuk pasien dewasa itu sekitar 19-21. Kemudian
ada tanda radiopak line untuk apa? Di sini adalah untuk menilai apakah endotracheal tube sudah masuk dengan baik atau pada posisi yang benar. Dengan cara apa kita menilainya? Salah satunya adalah dengan cara foto polos X-ray pada dada, dan di sini akan kita lihat radiopak line-nya. Untuk cara mudahnya memastikan bahwa tube ini sudah masuk pada ataupun sudah berada di posisi yang baik adalah dengan cara auskultasi menggunakan stetoskop. Jadi setelah kita masukkan, kita sambungkan dengan bagging terlebih dahulu yang sudah disalurkan oksigenasi tentunya. Kemudian akan kita dengarkan dengan stetoskop pada sisi paru kanan juga kiri apakah terdengar suara napas pada saat dilakukan tindakan pemasukan napas ataupun inspirasi pasien, dan juga ekspirasi apabila sudah terdengar di kedua sisi, maka sudah benar posisi dari endotracheal tube ataupun LMA. Kemudian ini adalah suction. Ini ada gambar selang suction dan ini akan dihubungkan ke mesin suction. Fungsinya adalah untuk menyerap ataupun menghisap cairan ataupun darah seperti darah ataupun cairan muntahan lainnya pada saluran napas. Berikut adalah tindakan intraoperatif yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah memonitor pasien, memposisikan pasien, pemilihan anestesi dan juga induksi anestesi umum, manajemen jalan napas, pemeliharaan anestesi, terapi cairan intraoperatif, dan juga membangunkan dan juga pemulihan pasien. Berikut adalah standar monitoring pada pasien, yaitu kita memonitor jantung dengan EKG 3 atau 5 lead, kemudian kita akan memonitor dengan non-invasive blood pressure, menilai saturasi oksigen dengan pulse oximetry, menilai end-tidal karbon dioksida, dan juga monitoring khusus lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien ataupun kondisi yang sudah kita dapatkan pada saat preoperatif. Kemudian untuk posisi pasien sendiri itu terdapat beberapa posisi, baik supine, litotomi, lateral maupun duduk, di mana induksi itu dilakukan pada posisi supine dan juga kemudian pasien akan diposisikan sesuai dengan tipe pembedahan yang akan dilakukan. Untuk posisi supine sendiri ada beberapa jenis seperti horizontal atau lurus, Trendelenburg dengan kaki yang lebih tinggi, atau reverse Trendelenburg dan sebaliknya. Untuk induksi anestesi itu sendiri dapat dilakukan dengan beberapa rute, bisa intravena, inhalasi, intramuskular maupun rektal. Pada intramuskular itu diindikasikan pada anak yang tidak kooperatif ataupun teknik menggunakan ketamin. Kemudian pada rektal sendiri itu pada anak yang tidak kooperatif dengan berat badan di bawah 20 kg atau dengan tiopental atau metos eksital. Induksi intravena itu sendiri ada beberapa jenis. Pertama ada smooth induction, diindikasikan pada pelayanan rutin dengan agen intravena dan juga pelumpur otot non-depolarisasi. Kemudian RSI atau rapid sequence atau crash induction, ini indikasi pada pasien yang perut penuh. Kemudian modified RSIL, di mana diindikasikan pada pasien perut penuh namun memerlukan penekanan pada respons simpatis, yaitu pada pasien hipertensi. Obatnya sama dengan RSI dengan penambahan opioid. Teknik induksi intravena yang pertama, kita akan memasangkan kateter intravena large bore bila diperkirakan akan terjadinya banyak perdarahan. Lokasi pemasangannya dapat dilakukan pada tangan ataupun kaki. Dan bisa juga menggunakan krim MLLA ataupun anestesi lokal pada anak yang takut disuntik. Kemudian kita akan memasang monitor. Kita akan melakukan preoksigenasi dengan oksigen 100% selama 5 menit. Kemudian injeksi dilakukan secara perlahan dari obat induksi itu sendiri. Dan juga kita akan perhatikan kondisi pasien apakah tidak sadar ataupun apnea. Kemudian berikutnya adalah induksi inhalasi, di mana indikasinya pada pasien yang anak khususnya yang tidak kooperatif tanpa jalur akses intravena atau tidak ditemukan vena yang mudah diakses pada orang dewasa, ataupun juga pada orang dewasa yang fobia terhadap jarum suntik. Di sini juga diindikasikan pada jika terjadi obstruksi saluran napas atas seperti epiglossitis. Berikutnya adalah manajemen jalan napas. Jadi manajemen jalan nafas itu sendiri ada dua jenis atau dua teknik yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah head to chin lift dan juga jaw thrust. Jadi yang gambar yang pertama 9.1 ini ada chin lift jaw thrust.
Di sini ada teknik jaw thrust namanya, di mana kita akan mengangkat dagu ataupun mandibula pasien ke arah atas ataupun ke arah anterior untuk membebaskan jalan napas. Jadi di sini indikasinya adalah untuk pasien yang dicurigai mengalami cedera servikal. Tanda dari cedera servikal dapat kita ketahui ataupun curiga cedera servikal apabila kita menemukan adanya lesi ataupun luka pada area supraclavikular. Kemudian, jika tidak dicurigai cedera servikal, kita dapat menggunakan teknik yang kedua, itu adalah head tension lift, yaitu dengan cara menekan bagian jidat ataupun dahi pasien ke arah posterior serta mengangkat dagu pasien ke arah anterior. Berikutnya adalah pemeliharaan anestesi itu sendiri. Yang pertama, pemeliharaan dengan anestesi inhalasi itu dengan ventilasi spontan, ataupun juga pemeliharaan dengan pemberian obat relaksan. Untuk yang berikutnya adalah proses untuk membangunkan dan juga pemulihannya. Jadi setelah menghentikan obat anestesi dan ekstubasi trakea, kita akan lakukan beberapa hal, yaitu adalah pemberian oksigenasi 100% dengan sungkup muka, kemudian saluran napas pasien kita akan tetap support hingga refleks nafas itu dapat kembali. Kemudian kita akan periksa kekuatan otot dan juga koordinasi dari pasien, seperti genggaman tangan, menjulurkan lidah, serta mengangkat kepala. Kemudian kita akan memposisikan pasien ke posisi recovery untuk mencegah terjadinya aspirasi. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tindakan yang dilakukan pada intraoperatif, di mana untuk kesimpulannya secara umum kita akan mempersiapkan ataupun memastikan bahwa alat-alat yang akan kita lakukan selama kegiatan operasi ataupun tindakan operasi itu sudah lengkap dan seperti mesin alat anestesi sudah berjalan dengan baik atau tidak. Setelah kita memastikan semua yang lengkap dan juga kondisi yang baik, maka kita akan terus memonitor pasien dengan beberapa teknik monitor yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi fungsi dari monitor ini apa? Untuk memastikan bahwa pasien tetap dalam kondisi ideal yang sudah kita ciptakan pada saat tindakan preoperatif. Apabila terjadi suatu masalah yang seperti adanya kejadian yang tidak kita inginkan ataupun di luar dari dugaan kita, maka kita dapat melihat pada alat monitor yang sudah dipasangkan oleh pasien. Sekian penjelasan saya. Untuk tindakan yang ketiga, yaitu ada tindakan post operatif, akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.